Dua tiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Rista. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda ya guys ya. Tentang pertanyaan ini yang sebenarnya sudah menjadi keresahan saya begitu lama ya. Dan di kesempatan ini kita akan membahasnya secara singkat, padat, dan jelas gitu ya. Tidak terlalu panjang dan tidak bertele-tele. Yang insya Allah secara brainstorming sudah saya konsep terlebih dahulu. Pertanyaan dan pernyataan ini sangat menarik dan layak dibedah, karena Minato Namikaze adalah salah satu ninja terkuat dalam sejarah Naruto dan statusnya sebagai Edo Tensei memberinya stamina tak terbatas guys. Kehilangan kedua tangan memang sangat membatasi kontribusinya di perang dunia ninja keempat ini. Jadi mari kita bahas skenario apa yang terjadi jika Edo Tensei Minato tidak kehilangan kedua tangannya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, saya mau sedikit curhat dulu ya mengenai konten kali ini. Kenapa gitu saya sekarang tidak hanya sekedar dubbing saja dengan visualisasi berupa konten-konten yang berhubungan dengan topik yang akan kita bahas. Jujur aja tadinya saya beneran kalau tampil di depan kamera itu malu ya sebagai storyteller gitu kan. Tapi ada salah satu subscriber saya atau viewer saya yang berkomentar, "Bang, secara topik dan pembahasan sudah bagus. Coba cari sesuatu yang baru dan yang lain gitu kan." Karena para YouTuber storytelling itu udah banyak, cari sesuatu yang berbeda. Nah, dari situ saya sedikit termotivasi, guys. Tapi saya juga bingung. Saya balas itu komenan si abang itu. "Coba Bang, ada ide nggak?" gitu kan. Nah, dari situ saya berpikir apa sih sesuatu yang berbeda. Ternyata memang banyak dari mereka sebagai storytelling itu adalah dengan menampilkan wajah dan seperti kita mengobrol gitu kan guys. Tapi yang menjadi kendalanya satu gitu, wajah saya tidak menjual guys ya, tidak ada hal menariknya sama sekali, berbeda seperti para storyteller yang sudah besar ya akun YouTube-nya seperti Aurel Val. Mbak Aurel Val itu kan cantik banget ya guys ya. Jadi kalau kita nonton apa yang dia bahas itu betah gitu kan, karena kecantikannya yang luar biasa. Begitupun Nancy Jude yang mempunyai wajah ke Arab-Araban gitu. Dan kalau saya mah apa yang mau dijual ya, wajah pas-pasan kayak gini. Tapi ya karena berhubung saya juga berpikir saya itu berkeinginan membuat konten itu tidak sebagai YouTuber ya guys ya. YouTuber mah itu mah itulah sebutan untuk orang-orang yang sudah luar biasa hebat di dunia per-YouTuban ya. Jadi saya mah sebut aja seseorang yang membuat konten gitu kan, yang tidak ingin ada batas dan jarak antara si pembuat konten dengan penontonnya guys ya. Jadi kita seperti sedang ngobrol aja gitu kan. Kadang topik yang saya bahas juga perlu koreksi dan tambahan gitu misalnya. Kadang juga ada yang ketinggalan, kadang juga ada yang dilebih-lebihkan gitu kan. Nah, seperti itu tadinya. Jadi saya memberanikan untuk on cam gitu kan ya. Di samping itu juga kita jadi tidak perlu ribet ya editingnya, karena kalau 100% visualisasi dari YouTube ya, ngambil dari YouTube emang rawan sekali terkena copyright ya guys ya. Jadi kalau gini nanti pas saya memberikan info dan topiknya, saya potong sedikit-sedikit mengenai hal yang penting dan wajib untuk visualisasikan seperti itu ya guys ya. Jadi saya sekali lagi memberanikan diri untuk on cam. Mungkin di konten-konten berikutnya juga akan seperti ini insya Allah. Jadi doain saya semoga sehat selalu dan bisa menemani Anda semua ya guys ya. Oke, lanjut ke pembahasannya, yaitu mengenai apa yang akan terjadi jika kedua tangan Minato tidak putus ya, seperti cacing kermi yang tidak mempunyai tangan ya. Kasihan sekali gitu. Apa yang akan terjadi gitu? Apakah dia akan menjadi MVP di Perang Dunia 4 tersebut? Apakah akan menjadi beban? Tentunya pasti bakalan jadi MVP ya kalau misalkan Minato tidak kehilangan kedua tangannya gitu kan. Banyak sekali jurus-jurus Minato itu yang harus menggunakan segel dengan kedua tangannya. Nah, jadi kenapa sih Minato itu kehilangan kedua tangannya sedangkan
Edo Tensei itu nggak ada matinya dan regenerasinya akan terus-menerus terjadi guys ya. Jadi penyebab spesifiknya adalah Truth Seeking Orbs atau Gudu Dama milik Obito. Gudu Dama ini adalah bola hitam yang terbuat dari cakra yin yang dan dapat meniadakan segala bentuk ninjutsu termasuk jutsu regenerasi. Lah kan ini meniadakan segala ninjutsu, kenapa ikut-ikutan gitu? Tangan Minato tidak bisa tumbuh kembali ya karena Edo Tensei juga termasuk ini ya guys ya, termasuk ninjutsu. Ya karena seorang ninja itu sangat membutuhkan kedua tangan untuk membuat segel ya kan ya. Jadi ada beberapa jurus penting Minato yang tidak bisa digunakan secara maksimal ya guys ya. Salah satunya adalah Rasengan miliknya guys ya. Karena Rasengan ini adalah kekuatan yang sangat destruktif dan sangat memungkinkan penggunanya untuk menghancurkan objek apapun dengan Rasengan ini. Bayangin aja ketika Minato menggunakan Rasengan gitu kan. Ditambah lagi di Perang Dunia Ninja keempat ini Minato sudah memiliki setengah cakra Kyuubi guys. Pasti akan ada variasi lain di balik Rasengannya. Mengingat Minato ini salah satu ninja yang sangat jenius gitu. Bayangin aja Naruto yang bodoh aja bisa mengembangkan teknik Rasengan menjadi Rasen Shuriken ya. Dengan memungkinkan pengguna Rasengan tersebut untuk melemparkan Rasengannya. Kan Rasengan itu sebenarnya nggak bisa dilemparkan ya pada awalnya, jadi kumpulan cakra di sebuah tangan. Jadi dia harus menekankan ke objek yang akan dihancurkan gitu guys ya. Bayangin aja kalau Minato dengan setengah cakra Kyuubi pasti dengan kejeniusannya dia pasti mengembangkan lagi gitu kan. Mengembangkan secara instan teknik Rasengan tersebut dengan setengah cakra Kyuubi-nya. Nah itu ya guys ya. Terus juga ada Kage Bunshin no Jutsu ya. Lihat aja pas di perang ninja ke dunia keempat, Minato seingat saya tidak menggunakan jurus tersebut ya, meskipun jutsu ini adalah jutsu dasar. Minato sangat menguasainya dan sering menggunakannya untuk strategi pertarungannya, menggandengkan kekuatannya dan membingungkan musuh guys. Kage Bunshin yang dibuat Minato mampu bertindak secara mandiri dan mengkoordinasikan serangan tuh. Udah punya variasi Rasengan yang baru gitu kan, dikombinasikan juga dengan Bunshin guys, pasti bakalan OP banget gitu kan. Nah, terus lagi ada jutsu yang tidak bisa digunakan Minato ketika kehilangan kedua tangannya, yaitu Kuchiyuse no Jutsu guys ya. Teknik memanggil ini Minato itu memiliki kontrak dengan katak dari gunung Myoboku yang bernama Gamabunta gitu. Nah si katak ini Gamabunta itu sebenarnya katak yang sulit diatur guys ya. Bahkan Jiraiya pun sangat menghindarinya gitu. Ini terjadi ketika Naruto latihan bersama Jiraiya ya. Jadi si Naruto itu dilemparkan dari atas tebing untuk menekan cakra Kyuubi keluar gitu. Supaya apakah bisa menyelamatkan Naruto apa enggak gitu ketika posisi antara hidup dan mati. Nah, di situ Naruto terdesak dan mengeluarkan Kuchiyuse no Jutsu gitu, dan yang keluar adalah Gamabunta. Dan si Jiraiya itu kalau nggak salah ada lain percakapan yang bilang begini, dari sekian banyak kata maka harus si Gamabunta gitu ya. Jadi Jiraiya juga sangat menghindarinya karena ini katak susah diatur ya. Bahkan Naruto yang ingin menjadikan Gamabunta sebagai Kuchiyuse-nya itu harus bertahan selama seharian penuh guys, dan di akhirnya dia harus pingsan gitu kan. Karena ya itu saking sulit diaturnya dan sulit menaklukkannya. Bahkan Jiraiya pun mengakui bahwa Kuchiyose dari si katak bernama Gamabunta itu benar-benar sulit guys ya. Bahkan Gamabunta hanya ingin dinaiki oleh Minato saja, yang lainnya nggak mau guys. Nah seperti itu, Gamabunta adalah katak yang sangat OP guys ya, apabila itu ada bergabung dengan Minato di Perang Dunia Ninja keempat. Saking OP-nya, lihat aja impactnya ketika Naruto PS Pain guys ya. Dia mampu menaklukkan Kuchiyose milik si Pain yang cewek itu ya guys ya, sampai hancur semua, sampai hancur dan hilang semuanya ya guys ya.
Oke, lanjut lagi selain kedua jutsu barusan ya, selain Kuchiyose no Jutsu, selain Rasengan dan Kage Bunshin ya. Ada juga teknik andalan yang sangat-sangat dominan dipakai oleh Minato, yaitu Hiraishin no Jutsu yang menjadi sangat ikonik di tangan Minato, meskipun pada awalnya ini adalah jurus yang diciptakan oleh Tobirama Senju, tapi ini sudah jauh dikembangkan oleh Minato guys ya, kelihatan di Perang Dunia Ninja keempat. Saat itu para Kage sudah bangkit dan akan memulai pertarungan dengan memasuki medan perang guys ya. Minato yang tercepat dan paling pertama datang ke medan perang ya guys ya, bahkan jeda waktunya itu sangat lama dari kemunculan Minato hingga Kage yang lainnya menyusul guys ya. Bahkan dia sempat memindahkan biju dama yang dikeluarkan Obito dari ekor 10 ya ke lautan. Saking cepat dan saking jeniusnya, dan sangat impactnya itu kerasa banget gitu kan. Dan yang seperti saya sebutkan sebelumnya, jeda waktunya dari sampai kedatangan para Kage itu lama guys ya. Sampai dia bercanda dulu menanyakan kepada Naruto kalau wanita sebelahnya yang sedang mengobati Naruto itu apakah pacarnya gitu kan ya. Nah setelah itu barulah datang para Kage berikutnya dan mengomentari itu si pencipta jutsu tersebut ya, si Tobirama. Kau memang, kalau nggak salah begini Pak Kapai, kau memang hebat. Kau bahkan sudah melampauiku, kalau gitu salah gitu ya. Lupa lagi aja, pokoknya gitu, pokoknya memuji aja kecepatan kecepatan dari Minato tersebut menggunakan Hiraishin no Jutsunya ya. Dan si Hokage ketiga juga memuji, kau memang yang memang paling tercepat Minato ya. Nah itu, inilah Hiraishin no Jutsu ya, jutsu teleportasi tiada tanding gitu kan. Lalu bayangin aja ketika Perang Dunia Ninja keempat, ketika kehilangan kedua tangannya. Nah yang ini yang menjadi catatan kenapa penting kedua tangannya ketika menggunakan Hiraishin no Jutsu. Untuk memaksimalkan potensi dari Hiraishin tersebut, karena si Minato itu harus membuat segel di antara objek untuk dia berpindah seperti di kunai ya. Kebanyakan dia menggunakan kunainya untuk berteleportasi yang sudah ditandai gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga membuat tanda ya di benda-benda yang selain kunai tersebut. Contohnya waktu Perang Dunia keberapa itu yang menempelkan tandanya di si Hachibi gitu kan. Saat ia bertarung dengan si A ya, calon Raikage berikutnya, dia menempelkan ke Hachibi dan berteleportasi instan menggunakan Hiraishin tersebut tanpa diduga ternyata ada di belakang si Hachibi. Nah, itu dia jutsu teleportasi yang memungkinkan gitu. Dia akan mengacak-ngacak aliansi musuh gitu kan ya. Kan banyak juga dari pasukan si Obito dan Madara itu berupa jutsu yang ratusan ribu ya kan ya guys ya. Bayangin aja ketika perang dengan Iwagakure ya, ada kiriman pasukan sebanyak 1000 shinobi yang terlatih, namun apa yang terjadi ketika dihalangi atau dihancurkan saja oleh satu orang, yaitu si kilat kuning dari Konoha begitu. Bahkan sampai kebingungan si Tsuchikage ya, si Onoki itu ya, karena 1000 pasukan terlatihnya tumbang di tangan satu orang. Nah, sebegitu OP-nya gitu apabila si Minato ini tidak kehilangan kedua tangannya ya guys ya, menggunakan teknik jurus andalannya yaitu Hiraishin no Jutsu. Nah oke, lanjut lagi, kita perjelas lagi ya mengenai jurus-jurusnya yang apabila tidak kehilangan kedua tangannya ya gitu kan ya. Potensi penuh Edo Tensei Minato tanpa kehilangan tangan itu adalah bisa menggunakan mode Senin tambah Cakra Kyuubi guys. Minato memiliki dua kekuatan besar, mode Senin atau Sage mode yang ia telah pelajari di Gunung Myoboku meningkatkan semua statistik secara besar gitu. Setengah Cakra Kyuubi Yin Kurama memberi dorongan stamina regenerasi, dan mode Cakra Kyuubi seperti Naruto gitu ya. Jika tangannya utuh, ia bisa menggabungkan Sage mode dan Cakra Kyuubi untuk membuat Rasengan dan Rasen Shuriken skala besar dan jutsu baru gitu ya. Terus lagi puncak efektivitas dari Flying Thunder God atau Hiraishin no Jutsu ini ya, tanpa kehilangan tangan Minato dapat menanam segel Hiraishin lebih cepat, memindahkan pasukan besar dengan presisi gitu ya, membuat combo teleportasi, tambah Rasengan, menciptakan kekacauan di pasukan Zetsu dan Obito gitu ya kan.
Nah ini juga gitu kan MVP potensial di pertempuran melawan Obito dan Madara jika tangannya tidak hilang. Skenario ini mungkin terjadi. Satu, menghentikan Obito lebih cepat. Bisa mencabut biju dama atau membatasi ruang gerak Obito melalui teleportasi beruntun gitu. Membantu Naruto dan Sasuke dalam menyerang dengan formasi simultan ya. Karena Minato ini adalah seorang shinobi yang jenius ya, itu tidak berpikir hanya menggunakan serangannya saja tapi dengan berikut strateginya. Berbeda dengan Naruto, kalau IQ battle-nya emang bagus sih, tapi si Minato itu lebih jenius lagi. Dia pasti akan bisa mengkombo semua jutsunya dengan strategi perangnya gitu kan ya. Terus menghambat Madara, bisa membuat combo serangan cepat dengan Gai, Tobirama, dan Kakashi guys. Bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa gitu. Teleportasi shinobi dari serangan meteorit atau Godudama yang diciptakan dari Obito dan Madara gitu kan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, jadi melaju ke puncak pembahasan gitu ya. Pertanyaan yang membuat saya gelisah ya berawal dari keresahan ini, apakah Minato akan menjadi MVP jika si Minato ini tidak kehilangan kedua tangannya? Jawabannya sangat mungkin guys, tapi ada tapinya gitu. Meskipun Naruto dan Sasuke tetap akan menjadi tokoh kunci karena mereka membawa kekuatan Rikudo, Minato bisa menjadi penentu dalam banyak momen kritis ya, seperti menyelamatkan Gai dari kematian setelah Maiga ya, menghentikan kombinasi maut Madara lebih awal gitu kan, mengisi peran teleportasi dan reaksi cepat lebih mengisi peran teleportasi dan reaksi cepat lebih baik dari Tobirama Senju guys. Oke, jadi teman-teman kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ke segmen berikutnya itu alasan utama dari sudut pandang penulisan cerita ya guys ya. Jadi yang pertama itu gitu kan, membatasi karakter yang terlalu overpower ya gitu kan ya guys ya. Oh ya, jadi saya jelasin dulu selain mengenai teori di atas mengenai fakta dan data mengenai jurus-jurus Minato ya, kenapa dia sampai kehilangan kedua tangannya, kita juga jangan lupakan dari sudut pengarang sang autor itu sendiri, yaitu Masashi Kishimoto. Ini kemungkinan ulah si sang author itu sendiri ya guys ya, karena satu itu membatasi karakter yang terlalu overpower guys. Minato dalam wujud Edo Tensei dengan Hiraisen itu ya, dengan mode Senin, dengan Cakra Kurama yang terlalu kuat, bahkan setara atau lebih efektif dalam situasi tertentu dibandingkan Naruto dan Sasuke sebelum mode Rikudo ya guys ya. Kehilangan tangan digunakan agar Minato tidak mengalahkan Madara atau Obito sendirian gitu kan, dan memberikan ruang pada generasi baru untuk bersinar. Nah ini poinnya ya guys ya. Terus yang kedua, memberikan sorotan kepada Naruto dan Sasuke guys. Kishimoto itu ingin menjadikan Naruto dan Sasuke sebagai pahlawan perang besar dan penyelamat dunia guys. Kalau Minato bisa menggunakan kekuatannya secara penuh, dia bisa membantu Naruto buat biju dama dan Rasen Shuriken sedari awal guys. Bisa teleportasi serangan Madara atau Obito gitu kan, bisa menyelamatkan banyak karakter tanpa bantuan yang lain, bahkan mungkin Neji juga bisa terselamatkan ya guys ya. Maka tangannya dihilangkan lah gitu, agar peran utama tetap pada generasi penerus gitu kan ya, sesuai dari moto desa Konoha sendiri itu adalah kehendak api yang diwariskan gitu ya. Dan cita-cita Hokage pertama sendiri adalah apabila jika generasinya tidak mampu gitu untuk menciptakan kedamaian atau cita-cita shinobi gitu, maka ia akan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Nah itu mungkin poin pentingnya gitu. Yang ketiga, menjadi simbolisasi atau kekuatan lama tidak lagi menentukan guys ya. Minato adalah simbol generasi lama dari Hokage sebelumnya, dan dengan dia terbatas, cerita ingin menunjukkan bahwa dunia akan diselamatkan oleh era baru, bukan oleh pahlawan masa lalu. Nih yang harus kalian garis bawahi ya, dunia akan diselamatkan oleh era baru gitu kan, bukan oleh pahlawan masa lalu gitu.
Nah, jadi itu dia ya guys ya, mengenai pembahasan kali ini mengenai apa yang akan terjadi jika Minato tidak kehilangan kedua tangannya. Selain yang pertama berdasarkan data dan fakta mengenai jurus-jurus Minato, juga kita dari sudut pandang autor itu sendiri ya, untuk kepentingan cerita yang berikutnya gitu kan. Oke, menuju ke kesimpulan ya, hilangnya tangan Minato tidak masuk akal sih sebenarnya ya dari segi kekuatan, karena Edo Tensei seharusnya bisa regenerasi gitu kan. Tapi itu masuk akal dari sisi cerita dan simbolisme gitu kan. Membatasi karakter lama yang terlalu overpower, terus meningkatkan ketegangan dan tantangan bagi tokoh utama, yaitu ya siapa tokoh utama di Perang Ninja keempat itu ya tim 7 ya, Kakashi, Sakura, Sasuke dan Naruto gitu kan. Dan khususnya memang memberikan spotlight bagi Naruto dan Sasuke emang sebagai tokoh utama ya. Nah, jadi itu dia ya guys ya mengenai pembahasan kali ini gitu kan. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau misinformasi ya. Ini mah jujur aja berawal dari keresahan saya, anjir, kenapa tokoh utama, maksudnya bukan tokoh utama, tokoh penting dalam Naruto harus kehilangan kedua tangannya. Minato itu asal kalian tahu adalah salah satu karakter favorit saya, anjir, saat kehilangan kedua tangannya itu aduh. Kasihan banget, kayak cacing kermi ya kata saya juga gitu ya kan. Apalagi yang tragisnya itu ketika dia harus memindahkan Biju Dama Obito atau Madara ya, saya lupa lagi, harus menggunakan si segel apa kuna yang sudah dikasih segel untuk Hiraishi no Jutsunya untuk berteleportasi itu menggunakan giginya aja. Sangat menyedihkan sekali ya karakter overpower tersebut ya. Itu mah kembali lagi kepada hak prerogatifnya sang pengarang gitu. Jadi tetap memberikan spotlight kepada Naruto dan Sasuke sebagai tokoh utama. Jadi kalau tidak di nerf dan kehilangan kedua tangannya, sudah pasti akan sangat mudah jalannya perang ninja dunia keempat. Nah, dengan adanya kok kayaknya kayak saya terkesan gitu memberikan sesuatu apa panggung yang berlebihan untuk Minato, mentang-mentang kehilangan kedua tangannya terus sampai bisa dibahas seperti ini. Apakah karakter lain tidak kuat atau karakter lain tidak menonjol? Tentu saja karakter yang lain juga begitu kuat dan begitu menonjol, kedatangan Hashirama dan Tobirama, tapi tetap aja kan, tetap kalah di tangan Madara dan Obito karena perkembangan generasi baru itu luar biasa gitu, dan Madara yang selalu menolak mati sebelum cita-citanya terkabulkan gitu. Terkabulkan dan terperjuangkan dan terrealisasikan. Nah, jadi apalagi mungkin itu ya untuk pembahasan kali ini mengenai apa yang akan terjadi jika Minato kehilangan kedua tangannya. Oke guys, sekian dulu untuk video pembahasan kali ini gitu. Jika kalian suka, bisa like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian memang menginginkan untuk seperti ini gitu kan, terus seperti ini saya on cam, bisa tulis di kolom komentar dukungannya, minta dukungannya, itu yang paling penting ya guys ya. Saya mah gimana subscriber aja, gimana viewer aja, gimana bagusnya, insya Allah saya akan turutin kalau misalkan itu membuat kalian senang dan bahagia gitu kan. Saya mah tidak ingin apa viewer itu hanya membahagiakan si konten kreatornya saja, tapi apa cita-cita saya itu apa yang viewers dan subscriber itu inginkan gitu kan ya guys ya. Jadi itulah pembahasannya secara singkat, padat, dan jelas. Sekali lagi mohon maaf apabila ada misinformasi atau terlalu cepat atau terlalu lambat dalam pembahasannya gitu. Tapi mudah-mudahan kalian semua terhibur. Oke, sekian dari saya, Andi Rista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.